Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Agung Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 1. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indira Hamawati dengan NIM 2014101410. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video guna menambah nilai pada mata kuliah Statistik 1, di mana materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yakni mengenai angka indeks. Kita lanjut ke materi. Mengenai pengertian angka indeks. Jika kita ditanya mengenai pengertian angka indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda. Angka indeks ini memiliki satuan persen, namun dalam prakteknya jarang atau bahkan hampir tidak pernah disertakan. Nah, di dalam angka indeks ini dikenal dua jenis periode, yakni yang pertama periode waktu dasar dan yang kedua adalah periode waktu berjalan. Periode waktu dasar adalah periode yang dipakai sebagai dasar dalam membandingkan kegiatan tersebut. Nah, biasanya periode waktu dasar ini dinyatakan dalam angka indeks sebesar 100. Lalu pengertian dari periode waktu berjalan adalah periode yang dipakai ketika sedang berjalan atau periode yang dibandingkan dalam kegiatan tersebut. Nah, biasanya periode berjalan ini disebut juga dengan periode bersangkutan. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis angka indeks. Nah, berdasarkan penggunaannya dalam bidang ekonomi, angka indeks ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah indeks harga atau price index. Indeks harga adalah angka indeks yang dipakai untuk mengukur atau juga menunjukkan perubahan harga barang, baik satu barang maupun juga sekumpulan barang. Dalam hal ini, indeks harga menyangkut persentase kenaikan atau juga penurunan harga barang tersebut. Contohnya seperti indeks harga konsumen, lalu indeks harga perdagangan besar, dan indeks harga yang dibayarkan dan diterima petani. Lalu selanjutnya adalah indeks kuantitas atau quantity index. Indeks kuantitas adalah angka indeks yang dipakai untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi, dikonsumsi, maupun juga dijual. Contohnya seperti indeks produksi beras, lalu indeks konsumsi kedelai, dan indeks penjualan jagung. Lalu yang terakhir adalah indeks nilai atau value index. Indeks nilai adalah angka indeks yang dipakai untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang baik yang dihasilkan, diimpor maupun juga diekspor. Lalu yang selanjutnya adalah berdasarkan cara penentuannya. Indeks ini juga dibagi menjadi 3 macam angka indeks. yakni yang pertama indeks tidak tertimbang, yang kedua indeks tertimbang, dan yang terakhir adalah indeks rantai. Indeks tidak tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik atau juga turunnya indeks. Dan yang kedua adalah indeks tertimbang, yakni angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi penimbang naik turunnya angka indeks. Lalu yang terakhir adalah indeks rantai, di mana indeks rantai ini adalah angka indeks yang disusun berdasarkan interval-interval waktu yang berurutan atau angka indeks yang dipakai untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. Untuk materi selanjutnya adalah cara menentukan angka indeks. Ini yang pertama adalah kita akan menentukan indeks harga, di mana di dalam indeks harga tadi ada indeks harga tidak tertimbang, di mana cara penentuan indeks harga tidak tertimbang ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama adalah menggunakan metode angka relatif, di mana rumusnya adalah ITO sama dengan PT per PO dikali 100, di mana terdapat contoh dalam PPT, dan cara seperti yang ada dalam PPT soalnya, tentukan indeks harga kentang dengan metode angka relatif tahun 1991 dan 1994 dengan periode dasar tahun 1990 seperti dalam tabel. Maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk tahun 1991
Berarti indeks 91 dengan tahun dasar 90 sama dengan P91 per P90 dikali 100. Dimana sudah diketahui bahwa P91-nya yakni 2785 dan P90-nya yakni 2482. Maka indeks 91 per 90 sama dengan 2785 dibagi 2482 dikali 100, hasilnya adalah 112,2. Lalu untuk tahun 1994 sama seperti tahun 1991 tadi, yakni indeks 94 dengan tahun dasar 90 sama dengan P94 dibagi P90 dikali 100. Maka karena sudah diketahui indeks 94-nya yakni 2964 dan P90-nya yakni 2482, maka indeks 94 per 90 sama dengan 2964 dibagi 2482 dikali 100, maka didapat hasil yakni 119,42. Lalu selanjutnya kita menggunakan metode agregat, di mana rumusnya seperti ada dalam PPT, yakni indeks TO sama dengan sigma PT dibagi sigma PO dikali 100. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Di sini kita diminta untuk menentukan indeks harga dengan metode agregat untuk tahun 1978 dengan periode dasar 1976. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Indeks 78 dengan tahun dasar 76 sama dengan sigma P 78 dibagi sigma P 76 dikali 100. Maka indeks 78 dibagi per tahun dasar 76 sama dengan 3683,48 dibagi 3213,15 dikali dengan 100, maka didapat hasil yakni 114,64. Lalu selanjutnya kita menggunakan metode rata-rata relatif, di mana rumusnya yakni sigma buka kurung PT per PO tutup kurung dikali 100 dibagi K. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Bila indeks rata-rata relatif tahun 1976 merupakan rata-rata hitung dari indeks angka relatif keseluruhan barang, di mana ada 9 jenis barang, maka indeks rata-rata relatif sama dengan sigma dalam kurung angka indeks relatif dibagi dengan jumlah barang. Maka karena sudah diketahui sigma angka indeks relatifnya yakni 1.041.08 dibagi dengan 9, maka didapat hasil yakni 115,67. Lalu selanjutnya adalah indeks harga tertimbang, di mana kita menggunakan metode agregat sederhana tertimbang, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. ITO sama dengan sigma PT dikali W dibagi sigma PO kali W dikali 100, di mana keterangannya di sini W di sini adalah sebagai nilai penimbang. Nah, hasil dari metode penentuan indeks ini dikenal beberapa metode, seperti yang pertama adalah metode Laiperos, yang kedua metode Pasce, yang ketiga metode Drobis, yang keempat metode Fischer, yang kelima metode Marshall-Edgeworth. Dan berikut adalah contoh soalnya. Nah, untuk metode Laiperos, rumusnya adalah sebagai berikut, di mana indeks Laiperos TO sama dengan sigma PT kali QO dibagi sigma PO kali QO dikali 100. Di mana contoh soalnya adalah sebagai berikut. Misalkan kuantitas penjualan di tahun 1993 untuk ketiga hasil pertanian tersebut berturut-turut adalah 65 kuintal, 45 kuintal, dan 74 kuintal. Tentukan indeks Laiperos dengan menggunakan tahun dasar 1993 untuk tahun 1995. Maka untuk mempermudah perhitungan, kita buat tabel seperti pada PPT yang ada tersebut.
Maka indeks Leipers 95 dengan tahun dasar 93 sama dengan sigma P 95 dikali Q 93 dibagi sigma P 93 dikali Q 93 dikali 100. Maka didapat hasil yakni 117,65 dari hasil pembagian dan pengalian sigma P 95 dikali Q 93 dibagi sigma P 93 kali Q 93 dikali 100. Baik, untuk selanjutnya kita menggunakan metode Pasce di mana rumusnya yakni di sini mungkin ada kesalahan di dalam PPT ini rumusnya. Harusnya rumusnya yakni IPTO sama dengan sigma PT dikali QT per sigma PO dikali QT dikali dengan 100. Dan contoh soalnya adalah sebagai berikut. Maka untuk menyelesaikan contoh soal tersebut kita buat tabel terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam rumus yakni IP 95 per 93 sama dengan sigma P 95 dikali Q 95 per sigma P 93 dikali Q 95 dikali dengan 100. Maka karena sudah diketahui sigma P 95 dikali Q 95 yakni 12.645.702 dibagi dengan sigma P 93 dikali Q 95 yang diketahui yakni 10.780.211. Lalu setelah itu dikalikan dengan 100 maka didapat hasil yakni 117,30. Selanjutnya kita menggunakan metode drop BIS di mana rumusnya yakni ID TO sama dengan ILTO ditambah IPTO dibagi 2. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Maka penyelesaiannya adalah dari perhitungan dengan metode Leipers, IL 95 per 93 didapat yakni 117,665. Dari perhitungan dengan metode Pasce, IP 95 per 93 didapat 117,30. Maka ID 95 per 93 sama dengan IL 95 per 93 ditambah IP 95 per 93 dibagi dengan 2. Maka didapat hasil. Maka kita masukkan yakni ID 95 per 93 sama dengan 117,65 ditambah 117,30 dibagi dengan 2. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan dengan metode feature di mana rumusnya yakni IFTO sama dengan akar ILTO dikali IPTO. Seperti contoh soal. Maka untuk menyelesaikannya dari perhitungan dengan metode Leipers tadi hasilnya yakni 117,665 dan dari perhitungan dengan Pasce tadi 117,30. Maka IF 95 per 93 sama dengan akar IL 95 per 93 dikali IP 95 per 93. Maka akar 117,65 dikali 117,30 dan didapat hasil yakni 117,47. Lalu yang terakhir kita menggunakan metode Marshall-Edgeworth di mana IMETO sama dengan sigma PT buka kurung QO ditambah QT tutup kurung dibagi sigma PO buka kurung QO ditambah QT dikali dengan 100. Maka seperti contoh soal yang ada dalam PPT, untuk menyelesaikannya kita buat tabel terlebih dahulu untuk mempermudah. Lalu kita masukkan IME 95 per 93 sama dengan sigma P 95 buka kurung Q 93 ditambah Q 95 dibagi sigma P 93 buka kurung Q 93 per ditambah Q 95 dikali dengan 100. Maka didapat hasil yakni 117,46, yakni dari 22.845.800 dibagi 19.449.996 dikali dengan 100. Lalu selanjutnya kita menggunakan metode rata-rata tertimbang
di mana dalam bentuk rumus umum metode rata-rata tertimbang ini dituliskan dengan rumus IRHTO sama dengan sigma PT per PO dikali W dibagi sigma W dikali 100, di mana IRHTO ini adalah indeks rata-rata tertimbang dan W di sini adalah penimbang. Nah, karena penimbang ini biasanya berupa pada periode dasar atau nilai pada periode berjalan, maka rumus di atas dapat diubah menjadi dua rumus, yakni yang pertama, rumus dengan penimbang nilai barang pada periode dasar menggunakan rumus Laiperes. IRHTO sama dengan sigma PT per PO dikali PO kali QO dibagi sigma PO kali QO dikali dengan 100. Lalu yang kedua adalah menggunakan rumus dengan penimbang nilai barang pada periode berjalan, yakni menggunakan rumus Pasce, di mana IRHTO sama dengan sigma PT per PO dikali PT kali QT dibagi sigma PT dikali QT dikali dengan 100. Nah, seperti contoh soal yang ada dalam PPT, dengan menggunakan data tabel yang sama dengan contoh soal indeks Laiperes, buatlah indeks rata-rata tertimbang untuk tahun 1995 dengan waktu dasar tahun 1993 dengan menggunakan rumus Laiperes dan rumus Pasce. Maka untuk menentukan indeks rata-rata tertimbang dengan menggunakan rumus Laiperes adalah sebagai berikut. IRH 95 per 93 sama dengan sigma P95 per P93 dikali P93 dikali Q93 dibagi sigma P93 kali Q93 dikali dengan 100. Maka IRH 95 per 93 sama dengan 10.174.965,95 dibagi 8.669.785 dikali dengan 100 dan dapat hasil yakni 117,36. Jika menggunakan rumus Pasce maka adalah sebagai berikut. IRH 95 per 93 sigma P95 per dibagi P93 dikali P95 dikali Q95 dibagi sigma P95 dikali Q95 dikali 100. Maka IRH 95 per 93 sama dengan 15.570.706,04 dibagi 12.645.702 dikali dengan 100 dan didapat hasil yakni 123,13. Lalu selanjutnya adalah indeks kuantitas. Penentuan indeks kuantitas pada dasarnya sama dengan penentuan indeks harga, sehingga metodenya sama, tinggal mengganti macam variabelnya saja. Jika pada penentuan indeks harga berkisar pada perbandingan harga PT per PO, maka penentuan indeks kuantitas akan berkisar pada perbandingan kuantitas QT per QO. Maka seperti contoh soal dalam PPT. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan indeks kuantitas relatif barang Y tahun 1994 apabila tahun dasar 1995. Maka penyelesaian dari soal-soal di atas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, I Y 94,95 sama dengan Q94 per Q95 dikali 100, maka 125 dibagi 174 dikali 100 didapat hasil yakni 71,84. Lalu yang kedua, indeks kuantitas rata-rata relatif tahun 1995 dengan tahun dasar 1994 adalah sebagai berikut. Nah, karena jumlah barangnya adalah 3, maka IK 95 per 94 sama dengan sigma indeks angka dikali indeks angka relatif dibagi dengan jumlah barang. Maka sama dengan 442,74 dibagi 3 didapat hasil yakni 147,58. Lalu yang ketiga, kita masukkan rumus. IKL 95 per 94 sama dengan sigma Q 95 kali P 94 dibagi sigma Q 94 dikali P 94 dikali 100 sama dengan 20.000
35 dibagi 13.915 dikali 100 didapat hasil yakni 143,98. Jika menggunakan pasce maka IKP 94/95 sama dengan sigma Q 95 kali IP 95 dibagi sigma Q 94 kali IP 95 dikali 100, maka 28.690 dibagi 19.860 dikali 100 sama dengan 144,26. Lalu yang keempat adalah yang ditanyakan indeks Marshall-Edwards. Maka IKME TO seperti kita sudah membuat tabel seperti di dalam PPT. Kita masukkan ke dalam rumus yakni sigma Q 95 dikali dengan P94 ditambah P95 dibagi sigma Q 94 dikali P94 ditambah P95 dikali 100, maka didapat hasil 48.725 dibagi 33.775 dikali 100, maka hasilnya yakni 144,26. Lalu yang kelima, kita diminta untuk menentukan indeks rata-rata tertimbang kuantitas relatif menggunakan rumus Lapérouse dan juga pasce. Yang pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke dalam rumus seperti yang sudah dijelaskan tadi. IRK 95/94 sama dengan sigma Q 95 per Q 94 dikali Q 94 dikali Q 94 dibagi Q 94 dikali P94 dikali 100, maka hasilnya 20.025,65 dibagi 13.915 dikali 100, maka hasilnya 143,91. Itu menggunakan rumus Lapérouse. Lalu untuk rumus pasce, IRK 95/94 sama dengan sigma Q 95 per sigma Q 94 Q 95 kali Q 95 dibagi sigma Q 95 kali Q P95 dikali 100, maka 41.538,4 dibagi 28.690 dikali 100 didapat hasil yakni 144,78. Lalu selanjutnya adalah indeks produktivitas, di mana rumusnya yakni I produktivitas sama dengan produktivitas periode T dibagi dengan produktivitas periode dasar dikali dengan 100. Di mana contoh soalnya adalah sebagai berikut. Dan penyelesaiannya adalah produktivitas tahun 1990 sama dengan 250 dibagi 550 sama dengan 0,45 tas per jam kerja. Lalu produktivitas tahun 1991 yakni 300 per 500 sama dengan 0,6 tas per jam kerja. Maka I produktivitas sama dengan produktivitas periode 1991 dibagi dengan produktivitas periode 1990 dikali 100. Maka 0,06 dibagi 0,45 dikali 100 dan didapat hasil 133,33. Nah, ada cara lain untuk menghitung indeks produktivitas ini yakni sebagai berikut, di mana indeks produktivitas sama dengan jam kerja yang digunakan untuk membuat sejumlah tertentu output periode dasar dibagi dengan jam kerja yang digunakan untuk membuat sejumlah tertentu output periode T dikali dengan 100. Maka contoh soalnya adalah seperti di dalam PPT. Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, tahun 1997 jumlah jam kerja yang digunakan adalah 550.000 jam kerja. Tahun 1995 jumlah jam kerja yang digunakan adalah untuk membuat 125 sepatu diperlukan 125.000 dikali 1,25 sama dengan 156,250 jam kerja. Untuk membuat 225 tas diperlukan 225 dikali 2,5 sama dengan 562 dikali 500 jam kerja. Untuk membuat 90.000 ikat pinggang diperlukan 90.000 dikali 0,5 dikurang 45.000 jam kerja.
Jadi tahun 1995 jumlah kerja yang digunakan adalah 156.250 ditambah 562.500 ditambah 45.000 jam kerja sama dengan 763.750 jam kerja. Maka produktivitasnya yakni 763.750 dibagi 550.000 dikali 100 sama dengan 138.086. 138,86. Maka untuk selanjutnya kita menentukan indeks nilai, di mana rumusnya yakni INTO sama dengan sigma PT kali QT sama dengan sigma PO dikali KO dikali 100. Contoh soalnya yakni berikut ini tabel yang berisikan harga dan banyaknya produksi tahun 1995 sampai 1996 dari jenis tanaman tertentu. Dapat dilihat di PPT. Maka untuk menyelesaikannya kita membuat tabel terlebih dahulu. Kita tentukan P95-nya, Q95-nya, lalu jumlah dan perkaliannya. Lalu setelah itu IN 96 per 95 sama dengan sigma P96 dikali Q96 dibagi sigma P95 kali Q95 dikali 100. Karena sudah diketahui sigma P96 kali Q96-nya yakni 211.845 dan sigma P95 kali Q95-nya yakni 91.500. Maka 211.845 dibagi 91.500 dikali 100 hasilnya yakni 231.052. Nah, yang kelima yakni kita menentukan indeks rantai, di mana contoh soalnya adalah sebagai berikut. Buatlah indeks rantai untuk tahun 1992, 1993, 1994, dan 1995 dengan tahun dasar 1991. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. I, T dikurang 1 sama dengan PT dibagi PT dikurang 1 dikali 100. Seperti itu rumusnya. Lalu I92,91 yang ditanya adalah indeks rantai tahun 1992 dengan tahun dasar 91 sama dengan P92 dibagi P91 dikali 100, yakni 925 dibagi 750 dikali 100 sama dengan 123,33. Lalu indeks tahun 1993 dengan tahun dasarnya dikurang 1 yakni 92. Jadi 4P93 dibagi P92 dikali 100, maka 1150 dibagi 925 dikali 100, maka didapat hasil 124,32. Lanjut, I94,93, maka P94 per P93 dikali 100 hasilnya yakni 1300 dibagi 1150 dikali 100 sama dengan 113,04. Lalu indeks 95,94 sama dengan P95 per P94 dikali 100 sama dengan 1550 dibagi 1300 dikali 100 sama dengan 119,23. Nah, indeks rantai yang sudah saya jelaskan tadi merupakan indeks rantai dengan tahun dasar yang berubah-ubah. Dari indeks tersebut dapat dibuat indeks rantai dengan tahun dasar yang tetap. Maka contoh soalnya adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya, dari uraian di atas diketahui tadi hasilnya yakni I92,91 sama dengan 123,33. Di sini hasilnya yakni 1,2333 dikali 100.
Lalu I93,92 sama dengan 124,32 sama dengan 1,2432 kali 100. I94,93 113,04 sama dengan 1,1304 kali 100. I95,94 sama dengan 119,23 sama dengan 1,1923 kali 100. Jadi I92,91 sama dengan 1,2333 kali 100 sama dengan 123,33. I93,91 sama dengan I92,91 dikali I93,92, maka 1,23333 dikali 1,2432 kali 100 sama dengan 153,32. Lalu indeks 94,91 sama dengan 1 I92,91 dikali I93,92 dikali I94,93 sama dengan I93,91 dikali I94,93. Maka karena sudah diketahui indeks 93,91 tadi yakni 1533 dan indeks 94,93 tadi diketahui 1,1304, maka 1,5332 dikali 1,1304 dikali 100 hasilnya adalah 103,31. Lalu selanjutnya adalah indeks 95,91 sama dengan I92,91 dikali I93,92 dikali I94,93 dikali I95,94 sama dengan hasilnya yakni I94,91 dikali I95,95. Kita masukkan ke dalam rumus dikali 100, maka hasilnya adalah 206,64. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengubah tahun atau periode dasar. Cara mengubah tahun atau periode dasar ialah sebagai berikut. Yang pertama, angka indeks dari tahun dasar yang baru dimasukkan dengan 100, disamakan dengan 100. Lalu yang kedua, angka indeks dari tahun berikutnya atau mungkin juga dari tahun sebelumnya dibagi dengan indeks dari tahun dasar baru dan dikalikan dengan 100. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah angka indeks untuk tahun-tahun tertentu dari tahun 1985 hingga 1990. Nah, yang ditanyakan adalah buatlah angka indeks yang baru dengan tahun dasar 1987. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Tahun dasar 1987 diubah menjadi sama dengan 100. Angka indeks untuk tahun-tahun 1985, 1986, 1988, 1989 dan 1990 dihitung sebagai berikut. 1985 dibagi 100 dibagi 147 kali 100 sama dengan 68. Yakni ini dibulatkan. Untuk tahun 1986, 125 dibagi 147 dikali 100 sama dengan 85. Ini juga hasil dari pembulatan. Lalu 1987, tahun 1987 yakni 147 dibagi 147 dikali 100, maka hasilnya adalah 100. Lalu untuk tahun 1988 yakni 165 dibagi 147 dikali 100 sama dengan 112. Ini juga hasil pembulatan. Lalu untuk tahun 1989 yakni 183 dibagi 147 dikali 100 sama dengan 124, yakni hasil pembulatan. Lalu untuk tahun 1990 yakni 197 dibagi 147 kali 100 sama dengan 134, yakni juga hasil pembulatan. Jadi angka indeks dengan tahun dasar 1987 adalah sebagai berikut, yakni di tabel. Tahun 1985 angka indeksnya yakni 68. Tahun 1986 angka indeksnya 85. Lalu
tahun 1987 indeksnya 100, yakni tahun dasar. Lalu 1988 indeksnya 112, 1989 indeksnya 124, dan 1990 indeksnya 134. Nah, kegunaan angka indeks. Kegunaan angka indeks ini yang pertama adalah sebagai perdeflasian, yang kedua sebagai daya beli, dan yang ketiga sebagai eskalator kontrak kerja, dan yang keempat adalah indikator dunia perdagangan. Di mana pengertian dari perdeflasian adalah perhitungan upah nyata dengan cara mengalihkan upah uang dengan daya beli rupiah atau upah uang dengan indeks harga. Upah nyata adalah daya beli dari upah yang diterima. Upah uang adalah upah yang diterima pekerja dalam bentuk uang. Lalu sebagai daya beli. Daya beli di sini merupakan angka relatif terhadap periode dasar pada waktu indeks disusun. Nah, cara memperoleh daya beli untuk berbagai tahun adalah dengan membagi daya beli tersebut dengan indeks tahun bersangkutan, kemudian mengalihkannya dengan 100. Lalu yang ketiga adalah eskalator kontrak kerja. Angka indeks dapat digunakan sebagai syarat penyesuaian dalam berbagai kontrak atau perjanjian yang diadakan oleh perusahaan. Misalnya penggunaan indeks harga konsumen dan perjanjian kerja atau kontrak upah, dan indeks harga grosir untuk penyesuaian harga-harga pada waktu pengiriman dalam kontrak dagang jangka panjang. Lalu yang keempat adalah indikator dunia perdagangan. Angka indeks dapat juga digunakan sebagai indikator dari kondisi perdagangan regional atau dunia pada umumnya. Misalnya, indeks harga grosir untuk mengikuti dasar pergerakan harga dan perencanaan kebijakan harga. Indeks produksi untuk mengikuti perubahan volume pada produksi fisik, membuat perbandingan-perbandingan, dan membuat perencanaan yang sesuai. Mungkin untuk video kali ini saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.